Shalom, selamat pagi Sobat STPI yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali menguatkan kami, meneguhkan kami, mempertobatkan kami kembali Tuhan. Dan biarlah ini semua boleh menjadi berkat bagi setiap kami, terutama untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Pimpinlah setiap kami Tuhan, berikan hikmat kepada setiap kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan yang akan dibawakan adalah diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di situ berbicara mengenai kekhawatiran. Beberapa hari ini, terutama di masa pandemi ini, begitu banyak hal-hal yang membuat orang-orang begitu khawatir akan kehidupan ini. Ditambah harga sembako yang mulai naik, kemudian bahan-bahan kebutuhan pokok naik, kemudian begitu banyak pekerjaan yang sulit didapat, dan juga biaya pendidikan yang tidak murah. Hal-hal demikian begitu membuat orang-orang sangat khawatir. Tidak hanya khawatir, tetapi banyak orang juga menjadi stres bahkan depresi. Nah, betapa berbahayanya kekhawatiran ini ketika melanda setiap orang. Oleh karena itu, tema renungan pada pagi hari ini adalah ketika khawatir melanda. Di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini, Tuhan Yesus sangat jelas untuk melarang setiap orang untuk khawatir. Bahkan di dalam perikop ini ada 6 kata khawatir diulang. Jadi betapa penekanan yang sangat penting, betapa Tuhan tahu manusia itu akan sering dilanda kekhawatiran di dalam kehidupannya. Yang pertama kita harus tahu adalah apa sih khawatir itu? Khawatir itu adalah perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Artinya, ketakutan yang tidak pasti dan hal itu belum terjadi. Dan seperti yang kita tahu bahwa kekhawatiran itu begitu sangat dialami oleh setiap orang. Seperti yang kita tahu bahwa pasal 6 ini adalah kelanjutan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan Kristus memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendengarkannya agar tidak mengutamakan hal-hal duniawi, tetapi mendahulukan kerajaan Allah. Nah, apa yang harus dilakukan ketika khawatir melanda? Tuhan Yesus di sini memberikan jalan bagaimana cara kita mengatasi ketika khawatir itu melanda kehidupan kita. Di ayat 26, Matius 6 ayat 26 di situ dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Nah, kalau kita melihat perikop sebelumnya, itu berbicara mengenai hal pengumpulan harta. Tetapi ternyata di ayat 22 ada hubungannya dengan mata. Kalau kita mau melihat di ayat 24, nanti ujung-ujungnya itu akan dikaitkan dengan masalah pengabdian manusia kepada tuannya. Dengan kata lain adalah, mata yang artinya pandangan atau fokus kita itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Kemudian ayat 25 di situ dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 25 ini menekankan bahwa janganlah kita menjadi fokus kepada kekhawatiran akan kebutuhan sehari-hari, yaitu tentang apa yang akan kita minum, makan, bahkan pakai. Di sini Tuhan justru menekankan bahwa marilah kita fokus kepada siapa yang memberi hidup itu dan siapa yang menciptakan tubuh itu. Karena dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting? Bukankah tubuh itu lebih penting? Nah, kemudian ditambah lagi di ayat 26, di situ dikatakan Tuhan memerintahkan kita untuk pandanglah burung-burung di langit. Artinya adalah di sini Tuhan ingin menekankan sebuah relasi hubungan antara kita dengan Bapa di sorga. Bukankah sejak awal, makanya mengapa dikatakan bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah sejak awal diciptakan manusia, Tuhan manusia itu menciptakan manusia itu secara spesial, berbeda dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Tuhan juga menciptakan manusia berharga. Bahkan Tuhan juga memberkati kita, memberkati setiap manusia. Artinya adalah manusia diciptakan dengan penuh berkat. Nah, lalu mengapa harus khawatir kalau kita saja ternyata diciptakan spesial, kalau kita saja diciptakan dengan penuh berkat? Lalu mengapa kita harus khawatir? Perlu kita ketahui, khawatir itu adalah sama dengan meragukan Allah, meragukan kuasa Tuhan. Khawatir sama dengan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Khawatir juga bisa dikatakan bahwa Allah tidak sanggup untuk melakukan segala perkara. Artinya khawatir adalah menyatakan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu adalah sanggup untuk melakukan segala perkara. Itu artinya khawatir. Dapat dikatakan, makanya Yesus di sini pertama-tama menyadarkan dulu bagaimana relasi kita kepada Bapa di sorga itu adalah sangat penting. Jadi yang Yesus benarkan di sini adalah paradigma kita. Paradigma kita diluruskan kembali. Bagaimana kita harus menyadari, memahami bahwa relasi kita itu sangat penting. Dengan demikian kita dapat pemikiran kita dapat menjadi benar, lurus di hadapan Allah. Kemudian diperjelas lagi di ayat 33. Di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentu ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita semua. Kita tentunya sudah sering mendengar ayat-ayat ini. Bahkan ini mungkin menjadi ayat hafalan kita. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti kita tidak perlu bekerja karena merasa bahwa oh ya sudah, yang penting mencari kebenaran Allah, yang penting mencari kerajaan Allah. Bukan seperti demikian. Tetapi adalah motivasi hati kita, pemikiran kita, hati kita, tujuan kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam melakukan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, seharusnya itu adalah mendahulukan Allah. Yang artinya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, carilah dahulu, artinya mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, motivasi yang tertuju kepada Allah, maka di hati kita akan ada rasa cukup. Ketika rasa cukup itu ada di dalam hati kita, maka yang timbul di mulut kita adalah ucapan syukur. Kembali lagi, ketika motivasi kita adalah untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Seperti yang kita tahu, manusia tidak pernah ada rasa cukup. Manusia akan terus ingin memuaskan jiwanya dan tidak pernah ada rasa cukup, ingin lebih. Tetapi ketika manusia memiliki kemauan untuk memuaskan dirinya sendiri, yang ada adalah rasa tidak cukup, rasa mengeluh, bersungut-sungut, dan akhirnya tidak pernah ada rasa ucapan syukur dari mulutnya. Karena itulah
Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hanya ada dua Tuhan, yaitu Tuhan dan Mammon. Fokus kepada Mammon hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang menyengsarakan. Jadi, saudara-saudara, mencari kerajaan Allah di sini adalah merupakan petunjuk yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umat yang percaya kepadanya. Mencari dahulu kerajaan Allah itu adalah sama artinya dengan mementingkan Tuhan Allah terlebih dahulu dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Tuhan Allah harus menjadi pokok utama di dalam setiap hidup orang-orang percaya. Sebab Dia telah menyatakan kerajaannya di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, seluruh tindakan dan perbuatan orang-orang percaya harus didasarkan atas perintah yang telah diperintahkan oleh Yesus sendiri, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin ada di antara kita yang masih dikuasai oleh rasa khawatir, entah itu rasa khawatir tentang kebutuhan kita sehari-hari, entah itu mungkin rasa khawatir mungkin bagi kita yang baru lulus kuliah, mungkin untuk khawatir karena belum dapat pekerjaan, atau mungkin kekhawatiran kita di dalam mencari pasangan hidup, atau mungkin kekhawatiran kita di dalam perkuliahan kita dengan tugas-tugas yang menumpuk mungkin, atau dengan biaya perkuliahan, khawatir, semuanya hidup kita dipenuhi dengan rasa khawatir. Atau mungkin pekerjaan kita di dalam masalah, ada masalah di dalam pekerjaan kita, khawatir pekerjaan kita tidak selesai, dan banyak hal lagi yang membuat kita khawatir, atau mungkin kesehatan kita yang terganggu. Nah, jika mungkin itu ada di antara Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, mari kita cek kepada diri kita sendiri. Apakah motivasi hati kita sudah benar di hadapan Allah? Apa yang kita cari di dalam kehidupan kita? Apa yang kita cari di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan hari-hari ini? Apakah kita mau memuaskan Tuhan? Ataukah kita mau memuaskan diri kita sendiri? Mari kita mau mengubah fokus hidup kita. Yang tadinya mungkin kita hanya fokus kepada kebutuhan, fokus kepada masalah, fokus kepada ketakutan, fokus kepada kekhawatiran. Mari kita mengubah fokus kita, mengubah pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan yang setia memelihara kehidupan kita, sehingga di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan boleh disenangkan dan hati kita boleh dilimpahi dengan damai sejahtera, sehingga kekhawatiran itu boleh lenyap di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena perintah mencari itu bukan hanya sekedar mencari, tetapi kita harus mencarinya secara terus-menerus, sehingga kekhawatiran itu tidak terus-menerus menguasai kehidupan kita. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua, boleh menjadi petunjuk bagi jalan kehidupan kita di hari ini.